Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sadijah dengan NIM 1111230109, kelas J semester 4 Fakultas Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Eki Purkon, SH.MH. Sebelumnya, apa sih itu DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan peraturan daerah, yaitu Perda dan pengawasan pemerintahan daerah. Nah, dasar hukum DPRD adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya ada struktur dan keanggotaan. Yang pertama, ada jumlah anggota. Jumlah anggota DPRD di setiap daerah pastinya berbeda-beda, tergantung pada jumlah penduduk di wilayah tersebut. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang MD 3. Jadi, semakin banyak penduduk suatu daerah, semakin banyak pula jumlah anggota DPR-nya. Yang kedua, ada sistem pemilihan. Anggota DPRD dipilih melalui sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik saja, tetapi dapat memilih calon anggota legislatif secara langsung di dalam daftar partai. Perolehan kursi DPRD didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh di setiap partai politik di suatu daerah pemilihan. Kemudian dialokasikan kepada calon-calon berdasarkan nomor urut atau preferensi suara terbanyak, tergantung pada ketentuan yang berlaku saat pemilu. Selanjutnya, ada fungsi utama dari DPRD. DPRD memiliki 3 fungsi utama yang saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, fungsi legislasi, di mana DPRD berwenang membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Nah, proses pembentukan Perda ini harus melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Perda merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Yang kedua, ada fungsi anggaran. Jadi, DPR berhak membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, melalui fungsi ini, DPRD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah dan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Jadi, DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD serta kebijakan pemerintah daerah lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dengan kepala daerah dan perangkat daerah, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, ada perbedaan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten. Perbedaan utama antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten terletak pada cakupan kerja dan hubungannya dengan kepala daerah.
Nah, pada cakupan kerja, DPRD provinsi memiliki cakupan wilayah kerja di tingkat provinsi. Mereka membahas dan menetapkan peraturan daerah provinsi, APBD provinsi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang ditangani biasanya bersifat lintas kabupaten dalam satu provinsi. Dan untuk DPRD di kabupaten memiliki cakupan wilayah kerja di tingkat kabupaten atau kota. Jadi, mereka membahas dan menetapkan peraturan daerah kabupaten, APBD kabupaten, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten. Isu-isu yang ditangani lebih spesifik pada kebutuhan dan kondisi wilayah di kabupaten. Selanjutnya, hubungan dengan kepala daerah. Jadi, DPRD provinsi berhubungan dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Sedangkan untuk DPRD kabupaten, mereka berhubungan dengan bupati, wali kota sebagai kepala daerah kabupaten. Selanjutnya, ada contoh nyata peran DPRD. Yang pertama, pembuatan perda. DPRD bersama pemerintah daerah menyusun dan mengesahkan perda tentang pengelolaan sampah, zonasi tata ruang, perlindungan konsumen, atau retribusi daerah. Perda ini kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam bertindak. Yang kedua, ada pengawasan APBD. DPRD melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Misalnya, mereka dapat mempertanyakan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur, program pendidikan, atau bantuan sosial, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ada penyampaian aspirasi warga. Melalui masa di luar sidang, anggota DPRD bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Nah, aspirasi ini kemudian diperjuangkan oleh DPRD dalam pembahasan kebijakan atau disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Menurut pandangan saya, kinerja DPRD di Indonesia memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan diantaranya: 1. Adanya peningkatan kualitas anggota. Maksudnya, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota DPRD melalui pendidikan, pelatihan, dan penegakan kode etik yang lebih ketat. Nah, yang kedua, penguatan fungsi pengawasan. Jadi, fungsi pengawasan DPR ini perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dalam mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat alat kelengkapan DPRD yang berfokus pada pengawasan dan memberikan akses informasi yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, proses pengambilan keputusan di DPRD, termasuk pembahasan anggaran dan pembentukan perda, perlu lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Akuntabilitas anggota DPRD kepada konstituen juga perlu ditingkatkan. Yang keempat, responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.
Jadi, DPRD perlu lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme penyerapan dan penyaluran aspirasi ini perlu diperkuat lagi dan ditindaklanjuti secara konkret.